Ada tuan suami salah paham. Dia bilang rezeki Allah itu tergantung posisi tidur istri. Kalau posisi tidur istri menghadap ke kanan, maka suami keluar rumah harus belok kanan karena rezeki ada di kanan. Kalau posisi tidur istri menghadap ke kiri, maka suami keluar rumah harus belok kiri karena rezeki ada di kiri. Tapi kalau posisi tidur istri menghadap ke atas, maka suami tidak perlu keluar rumah karena rezeki sudah ada di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat semuanya yang saya hormati, semoga hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Ada seorang ilmuwan di Jepang bernama Dr. Masaru Emoto melakukan penelitian terhadap air di sebuah bendungan. Air dari bendungan itu diambil oleh Dr. Masaru Emoto lalu diletakkan pada ember pertama, dan ember pertama itu dikelilingi oleh orang yang selalu berkata-kata yang baik. Selanjutnya, Dr. Masaru Emoto mengambil air dari bendungan yang sama. Kemudian, air itu diletakkan pada ember kedua, dan air pada ember kedua itu sebaliknya dikelilingi oleh orang yang selalu berkata-kata yang buruk. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam, ternyata air pada ember pertama yang dikelilingi oleh orang yang selalu berkata-kata yang baik, molekul-molekul air itu tampak sangat indah dan sangat beraturan. Sementara air pada ember kedua yang dikelilingi oleh orang yang berkata-kata yang buruk, meskipun berasal dari bendungan yang sama, molekul-molekul air pada ember kedua tampak sangat buruk dan sangat berantakan. Hasil penelitian ini telah diterbitkan dalam sebuah artikel dengan judul Message from Water, pesan dari air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu bisa mengubah molekul-molekul air yang ada di sekitarnya. Pantasan Islam mengajarkan sebelum kita makan dan minum dianjurkan untuk berdoa. Doa tentu berisi kata-kata yang baik bisa mengubah molekul-molekul air yang akan kita minum menjadi air yang sehat. Pantasan air Zam-Zam menjadi air paling mujarab di dunia karena sumber mata air Zam-Zam di Masjidil Haram di bawah sekitar bangunan Ka'bah, di atasnya selalu ada orang yang melakukan tawaf atau melakukan ibadah lainnya yang tentu saja pada saat mereka beribadah memanjatkan doa yang berisi kata-kata yang baik. 75% tubuh manusia itu adalah terdiri dari zat cair. Coba makin perhatikan, air mata, zat cair, keringat, zat cair, darah, zat cair. Apa hubungan antara 75% tubuh manusia terdiri dari zat cair dengan hasil penelitian ilmiah Masaru Emoto? Ternyata ibu bapak, kalau kita selalu berkata-kata yang baik, selalu berzikir, selalu tadarus, selalu mengucapkan kata-kata yang baik, itu bisa membentuk sel-sel tubuh kita menjadi sel-sel yang sehat, menjadi sel-sel yang beraturan, sehingga hidup kita bisa menjadi orang yang hidupnya bahagia. Masuk akal ibu bapak? Masuk akal? Dan kata-kata yang baik itu akan melahirkan perilaku yang baik. Banyak sekali orang masuk memeluk agama Islam hanya karena mendengarkan suara azan dikumandangkan. Kata-kata di dalam kalimat azan tentu adalah terdiri dari kata-kata yang baik, bisa menggerakkan orang tersebut melakukan kebaikan, mendapatkan hidayah, masuk memeluk agama Islam. Bahkan Bung Tomo di Surabaya membangkitkan semangat para pemuda untuk melawan kaum penjajah dengan kalimat Allahu Akbar. Itu artinya kata-kata yang baik bisa melahirkan perilaku yang baik. Di Arab Saudi itu ada kebiasaan yang sangat menarik. Kalau ada dua orang Arab yang berkelahi, sudah mau baku pukul, lalu mendengar ada orang mengucapkan kata-kata ini, Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Maka orang Arab itu tidak jadi melakukan perkelahian.
Sehingga pernah kejadian, ada orang Indonesia berangkat haji, sampai di tanah suci orang Indonesianya bertengkar sama orang Arab. Awalnya cuma adu mulut, berakhir dengan adu otot. Berkelahi orang Arabnya dengan orang Indonesia. Orang Indonesianya dipukul sama orang Arab, jatuh terkapar di atas tanah. Sudah terdesak, mau dipukul lagi sama orang Arab. Untung orang Indonesianya masih ingat mengucapkan kata-kata yang baik ini. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Mendengar ucapannya itu, orang Arabnya langsung down, memberikan maaf kepada orang Indonesia, malah dia bangunkan orang Indonesia tadi. Pada saat dia bangunkan orang Indonesia, orang Arabnya lengah. Giliran dia yang dipukul sama orang Indonesia. Karena tidak siap, jatuh terkapar orang Arabnya di atas tanah. Sudah terdesak, mau dipukul lagi sama orang Indonesia. Untung juga kasihan, orang Arabnya masih teringat mengucapkan Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Nabi bilang orang Indonesianya, tidak berlaku lagi sekarang Sallu ala nabi, karena saya sudah di atas. Di dalam situasi apapun, kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Kita berjanji, insya Allah. Kita takjub, masya Allah. Kita melakukan kesalahan, astagfirullah. Bahkan Nabi mencontohkan ketika beliau hijrah dari Mekah ke Yastrib, sekarang bernama Madinah. Sebelumnya bersama dengan sahabatnya Abu Bakar masuk ke gua Sur. Kaki orang-orang kafir yang mengejar mereka, mengejar beliau itu sudah ada di depan mulut gua, sudah kelihatan dari dalam. Sampai Abu Bakar itu sudah merasa sangat khawatir, suasana sangat mencekam. Tetapi dalam suasana mencekam seperti itu, Rasul tetap mengeluarkan kata-kata yang baik, diabadikan di dalam Al-Quran. La tahsan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini menggambarkan bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Karena itu bisa membuat pikiran kita jernih, hati kita jernih, dan kita bisa merasakan ketenangan dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga Rasul juga mencontohkan, Rasul itu kalau memanggil istrinya dengan panggilan yang sangat mesra. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kebetulan istri Rasul Siti Aisyah kulitnya putih kemerah-merahan. Sehingga beliau panggil dengan panggilan yang sangat mesra. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Beda dengan sebagian suami sekarang. Mentang-mentang istrinya hitam. Kalau dia panggil sembarang janda panggilkan. Lempui andi negoromai. Wah, waktu sebelum berumah tangga pacaran, indahnya kata-katanya. Nah, karena mana bosi rici-ricinya aja batu diki-diki. Nalan ripanggainku mangirikate. Nah, kadang-kadang dia kuliana. Kaku palette kibalaku. Julu gantiro sidalekan tontonganta. Inampas si umba-umba. Situndrun rimuri-muri. Na para sauna ku karikata lasanta. Ha, sauna. Dia tambah lagi. Tidak kudapat gadismu di utara. Akan kutunggu jandamu di selatan. Karena cinta lama bersemi kembali. Oh, malik. Begitu berumah tangga, punya anak satu, punya anak dua, kemesraannya sudah mulai hilang. Kita selalu harus mengucapkan kata-kata yang baik. Bahkan di dalam Islam kita diajarkan, di samping kita harus memilih kata-kata yang baik, kita juga harus memerhatikan penempatan tanda koma, atau kalau dalam bahasa lisan jeda, karena penempatan tanda koma dalam mengucapkan kata-kata tertentu, itu bisa mengubah makna kata-kata yang kita ucapkan. Mari kita buktikan. Boleh ibu bapak kita buktikan ya? Mohon ibu bapak membedakan dua kalimat berikut yang akan saya ucapkan dengan penempatan tanda koma yang berbeda. Kalimat pertama, menurut kabar burung, koma, kamu sakit. Komanya saya letakkan di belakang kata burung. Sehingga kalimatnya berbunyi, menurut kabar burung, koma, kamu sakit. Apa arti kalimat ini? Artinya adalah, menurut kabar yang beredar, kamu sakit. Bandingkan dengan kalimat kedua, komanya saya majukan ke depan. Sehingga kalimatnya berbunyi, menurut kabar, koma, burung kamu sakit. Beda artinya? Beda ya? Ya makanya pada satu kesempatan kan saya sudah pernah sampaikan bahwa salah satu rahasia laki-laki itu kalau umurnya 20 tahun olahraganya main sepak bola karena kasih injivi. Tapi kalau umurnya sudah 40 tahun olahraganya berubah, main tenis lapangan. Dan kalau umurnya sudah 80 tahun olahraganya berubah lagi. Apa itu? Main golf. Jadi kesimpulannya laki-laki itu Bu, makin bertambah umurnya, makin kecil bolanya. Di dalam Islam kita juga diajarkan, di samping harus memilih kata-kata yang baik, kita juga harus memerhatikan intonasi atau tekanan suara di saat mengucapkan kata-kata tertentu. Saya kaget sekali baca hasil penelitian
banyak sekali suami istri bertengkar, tetangga bertengkar, teman bertengkar, hanya gara-gara intonasi atau tekanan suara. Maksudnya bukan begitu, tekanan suaranya tinggi, pengertiannya lain. Seorang mahasiswa melanggar rambu lalu lintas di jalan raya, lampu merah menyala, dia lewat saja, wajar ditangkap sama polisi. Polisinya berkata, kamu kutilang. Intonasinya datar. Mestinya yang benar, intonasinya agak ada tekanan sedikit. Kamu kutilang. Ini intonasinya datar. Kamu kutilang. Pengertiannya lain. Yang mahasiswa itu dianggap dibilangi burung kutilang. Jadi begitu polisinya bilang kamu kutilang, langsung dia bilang bapak perkutut. Itu sebab Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharulah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara melebihi suara Nabi dan jangan berkata kepadanya dengan suara yang keras. Ayat ini mengajarkan kepada kita perlunya memerhatikan intonasi atau tekanan suara di saat mengucapkan kata-kata tertentu, karena itu bisa memengaruhi pergaulan, bisa memengaruhi silaturahim. Seorang anak tidak boleh suaranya lebih tinggi daripada orang tua. Setuju ibu bapak? Seorang murid suaranya tidak boleh lebih lantang daripada guru. Benar atau benar? Seorang istri tidak boleh suaranya lebih keras daripada suami. Setuju? Kenapa ibu-ibu ke belakang dan tidak ada suaranya? Seorang istri tidak boleh suaranya lebih keras daripada suami. Benar atau benar? Terkecuali suami itu pendengarannya terganggu. Nah, kalau suami pendengarannya terganggu tidak apa-apa, volume suara dinaikkan. Ada tuan suami salah paham. Dia bilang rezeki Allah itu tergantung posisi tidur istri. Kalau posisi tidur istri menghadap ke kanan, maka suami keluar rumah harus belok kanan karena rezeki ada di kanan. Kalau posisi tidur istri menghadap ke kiri, maka suami keluar rumah harus belok kiri karena rezeki ada di kiri. Tapi kalau posisi tidur istri menghadap ke atas, maka suami tidak perlu keluar rumah karena rezeki sudah ada di depan mata. Itu pemahaman. Kalau rezeki itu masih ada di atas langit, turunkan ya Allah. Kalau rezeki itu masih ada dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Kalau rezeki itu masih ada pada sesama manusia, sambungkan ya Allah. Insya Allah usaha suami banyak rezeki dan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi gimana sebagian ibu-ibu sekarang, sebagian bukan yang hadir di sini ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu nanti mau baca doa kalau mau pakai bedak. Itu ada doanya orang Makassar, Bu. Kalau mau pakai bedak begini, Bu, saya ajarin. Kalau mau catat ini manjur, ini doa. Oh, kalau sudah mau pakai bedak dia baca doa. Lagu barak rasai barana dan sejaling. Kuni jaling kuni tua kuni pas salat dan ringang. Ata karai memuji mengengaseng. Barakallah ilaha illallah puh. Ini namanya cenin rara. Jadi bapak-bapak, para suami, rezeki Allah itu ada di mana-mana. Bukan tergantung posisi tidur istri. Yang terpenting dari istri itu adalah doa supaya usaha istri dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Ibu bapak, ini saja yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kali lain kalau Allah mengizinkan bisa berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.